Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang peran teknologi pupuk hayati. Yang pertama kita lihat pendahuluan. Menurut Gunalan pada tahun 1996, pupuk hayati adalah mikrobia ke dalam tanah untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. Umumnya digunakan mikrobia yang mampu hidup bersama atau simbiosis dengan tanaman inangnya. Keuntungan diperoleh oleh kedua pihak. Tanaman inang mendapatkan tambahan unsur hara yang diperlukan, sedangkan mikrobia mendapatkan bahan organik untuk aktivitas dan pertumbuhannya. Yang berikut kita masuk pada pembahasan. Pengertian pupuk hayati menurut Subaharao pada tahun 1982, pupuk hayati merupakan sebagai preparasi yang mengandung sel-sel dari strain-strain efektif, mikroba penambat N, P, F, atau selulolitik yang digunakan pada biji, tanah atau tempat pengemposan dengan tujuan meningkatkan jumlah mikrobia tersebut dan mempercepat proses mikrobia tertentu untuk menambah ketersediaan hara dalam bentuk tersedia yang dapat diasimilasi tanaman. Yang berikut fungsi pupuk hayati. Menurut Simanungkalit, RDM et al. Pada tahun 2006, yang pertama, penambat zat hara yang berguna bagi tanaman. Beberapa mikroorganisme berfungsi sebagai penambat nitrogen. Tanpa bantuan mikroorganisme, tanaman tidak bisa menyerap nitrogen dari udara. Beberapa berperan sebagai pelarut fosfat dan penambat kalium. Yang kedua, aktivitas mikroorganisme membantu memperbaiki kondisi tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Yang ketiga, menguraikan sisa-sisa zat organik untuk dijadikan nutrisi tanaman. Yang keempat, mengeluarkan zat pengatur tumbuh yang diperlukan tanaman seperti beberapa jenis hormon tumbuh. Yang kelima, menekan pertumbuhan organisme parasit tanaman. Pertumbuhan mikroorganisme baik akan berkompetisi dengan organisme patogen semakin kecil. Yang berikut kita masuk pada mekanisme kerja pupuk hayati. Menurut Hanafia et al. Pada tahun 2009, yang pertama, mengikat nitrogen yang melimpah di udara sebanyak 74%, sehingga nitrogen tersedia bagi tanaman. Yang kedua, mengikat fosfor dan kalium yang banyak terdapat di tanah, sehingga P dan K tersedia bagi tanaman. Yang ketiga, mengeluarkan zat pengatur tumbuh yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, menguraikan sisa-sisa limbah organik tanah untuk dijadikan sumber nutrisi tanaman. Yang kelima, mengendalikan penyakit tanaman karena berisi mikroorganisme antagonis terhadap tanaman. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.